Yesus. Tapi benar-benar emas polen, emas 100, saudara. Kalau di dunia ini hanya emas 99, tidak ada emas 100. Saudara kalau lihat emas di sorga di kitab Wahyu, emas di sorga itu tidak ada warnanya, bening, saudara. Jernih, bisa tembus pandang, saudara. Bayangkan, logam mulia, tapi bening. Saudara yang mempelajari tentang logam, logam itu bentuknya bukan hanya padat, tetapi logam juga ada yang berbentuk cair, yaitu raksa atau merkuri. Dan itu masih ada warnanya walaupun tembus pandang. Tapi itu adalah logam yang berbentuk cair. Tapi dalam suhu tertentu dia bisa berbentuk padat. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, yang mengenakan emas yang seharusnya, emas yang luar biasa di kepalanya, dengan batu permata yang begitu mahal. Tetapi kali ini Tuhan Yesus dikasih mahkota duri untuk mengolok-olok Tuhan Yesus, untuk menghina Tuhan Yesus, untuk merendahkan Tuhan Yesus yang adalah Raja itu. Jabatan Yesus sebagai Raja dianggap tidak ada, dianggap suatu olok-olokan. Harga diri Yesus hilang pada waktu disalib. Dia dikenakan mahkota duri, lalu pakaiannya ditanggalkan, dikenakan jubah ungu, dikasih bulu di tangannya, bukan tongkat emas. Itu semua untuk mengolok-olok Yesus. Para prajurit datang ke depannya, mengatakan hormat, lalu meninju mukanya, meludah mukanya. Harga diri Yesus yang begitu luar biasa hilang. Seorang raja yang seharusnya dihormati, disegani, kali ini tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa hal itu harus terjadi? Kenapa kepada Yesus harus dikasih mahkota duri? Kita tahu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kitab Nabi Yesaya pasal 53 berkata, semua itu terjadi kepada Tuhan Yesus untuk mengganti posisi kita. Seharusnya kitalah yang mengenakan mahkota duri itu. Dikatakan dia tertikam, dia diremukkan, itu karena pemberontakan kita. Ganjaran yang seharusnya ditimpakan kepada kita, itu ditimpakan kepada Yesus. Seharusnya kitalah yang mengenakan mahkota duri itu, bukan Tuhan Yesus. Seharusnya kitalah yang diolok-olok, kitalah yang dihina, kitalah yang direndahkan, karena kita memang layak menerima itu, saudara. Kita layak menerima mahkota duri. Kita layak menerima kesakitan melalui duri-duri mahkota itu. Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena pemberontakan kita. Tetapi Yesus sudah menggantikan itu semua di kayu salib. Yesus diberi mahkota duri. Mahkota yang adalah lambang kemuliaan, lambang kehormatan, suatu harga yang tak ternilai. Itu Yesus lakukan. Dia terima mahkota duri
supaya kita bisa menerima mahkota yang sesungguhnya, mahkota kemuliaan. Sudah. Tanpa Yesus menerima mahkota, kita tidak akan bisa menerima mahkota yang sesungguhnya. Kita tidak akan bisa menerima kemuliaan, baik nanti maupun dalam hidup ini. Saya belum berbicara tentang nanti di surga kita menerima mahkota. Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menyelesaikan pertandingan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan diterima oleh setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi di bumi ini pun kita akan bisa menerima kemuliaan. Tuhan Yesus berkata, Filipi 4 ayat 19, bahwa Allah kita akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, termasuk Tuhan mau mencukupi menurut kemuliaannya. Tuhan tahu kita butuh pekerjaan, Tuhan tahu kita butuh prestasi, Tuhan tahu kita butuh karir yang meningkat. Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan kita. Dia berkata, kamu akan terus naik, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Di Injil Matius pasal 6 juga, Tuhan Yesus berkata, jangan kita khawatir tentang hal makan, minum, pakai kita, karena kita lebih berharga dari ciptaan lain. Burung di udara Tuhan cukupi kebutuhannya. Bunga bakung di padang Tuhan beri keindahan, yaitu Tuhan beri kemuliaan. Terlebih kita, segala kebutuhan kita, baik kebutuhan pokok, makan, minum, pakai kita, dan kebutuhan tentang karir kita, apresiasi dalam hidup, penghargaan dalam hidup kita butuhkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu bisa kita alami karena Yesus sudah mengganti semuanya di kayu salib, menebus segala kutuk kita di kayu salib. Di kayu salib dia mengenakan mahkota duri, supaya apa? Kehidupan kita bisa terangkat. Di mana manusia berdosa, firman Tuhan berkata, setiap orang yang sudah berdosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, dia mau kemuliaan yang hilang itu kembali kepada orang yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus berkata di Pemazmur pasal 65 ayat 12 bahwa Tuhan akan memberkati tahun kita dengan kebaikan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Jadi mahkota ini berbicara juga tentang kebaikan. Jadi mahkota seakan menutupi tahun kita, diselubungi seperti tahun kita seperti kepala yang ditaruh helm. Tapi bukan helm, helmnya adalah mahkota, yaitu kebaikan. Tuhan mau di masa sulit apapun kita mengalami kebaikan Dia. Firman Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak, segala bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Saudara, dunia ini tidak akan tambah baik. Sudah jelas di
terbuat dari firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Akan banyak terjadi perang di sana sini, terjadi gempa bumi di sana sini, terjadi kelaparan di sana sini, dan terjadi penyakit menular, penyakit sampar. Saudara, tidak heran walaupun penyakit flu itu sudah sejak dulu ada, tapi muncul flu yang baru namanya. Karena apa? Dikatakan virus itu bisa bermutasi. Bermutasi gen dikatakan. Entah itu terjadi secara alamiah atau terjadi karena perbuatan manusia. Tetapi itu semuanya menggenapkan firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut walaupun dunia ini berubah. Karena apa? Perjanjian Tuhan dengan kita tidak akan pernah berubah, dikatakan. Perjanjian damai di dalam kita, ya dan amin. Firman Tuhan berkata, lebih gampang langit dan bumi ini berlalu daripada satu iota atau satu titik daripada firman Tuhan itu lenyap. Saudara, lebih gampang dunia ini berlalu daripada janji Tuhan kepada kita orang percaya yang sungguh kepadanya tidak berlaku. Karena Kristus dikatakan adalah ya bagi semua janji Allah bagi kita yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, Nabi Elia pernah mengalami pada zamannya masa kelaparan. Karena apa itu terjadi? Karena dosa umat Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan kekeringan di negeri itu, sehingga terjadi kelaparan di sana sini. Tetapi Nabi Elia senantiasa mengalami kebaikan Tuhan. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan sediakan untuk dia melalui burung gagak. Nabi Elia bisa makan tiap hari daging. Nabi Elia bisa makan tiap hari roti. Kalau dipikir yang makan daging itu tentu orang-orang tertentu kalau bisa tiap hari makan daging. Karena daging mahal. Ya. Enggak semua orang bisa demikian. Tetapi itulah cara Tuhan. Tuhan akan membedakan orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia dengan yang tidak. Di mana orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan ini Tuhan akan memahkotai tahun-tahun kita dengan kebaikan. Dia akan memuliakan hidup kita di tengah dunia yang semakin tidak menentu. Jadi kita tidak perlu takut, dikatakan, meskipun gunung-gunung beranjak segalanya berubah. Kita tidak perlu takut walaupun ekonomi gonjang-ganjing, politik gonjang-ganjing, penyakit menular di mana-mana, kita tidak perlu takut. Karena janji Tuhan, karena Yesus sudah lakukan semuanya di kayu salib bagi kita. Tuhan Yesus sudah melakukan semua itu karena kasih-Nya. Firman Tuhan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kasih Yesus itu terwujud dengan kematiannya di kayu salib. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Yesus sudah melakukannya di kayu salib. Kemuliaannya dilucuti supaya kita yang tadinya tidak bisa menerima kemuliaan, sekarang kita bisa menerima kemuliaan melalui kematian Yesus, melalui Dia mengenakan mahkota duri. Saudara, jadi jangan takut dengan corona, saudara, karena Yesus sudah menanggung itu semua di kayu salib. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya penyakitmu sudah sembuh. Saudara, kalau kita lihat bagaimana cara daripada Tuhan Yesus melakukannya di kayu salib. Kasih Tuhan terwujud di kayu salib dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengosongkan dirinya. Kalau kita lihat suratan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Darah yang dikasih oleh Tuhan, itulah cara Tuhan Yesus. Itulah aplikasi kasih daripada Tuhan Yesus yang Dia lakukan bagi kita. Kalau kita lihat caranya, yaitu pertama merendahkan diri atau mengosongkan dirinya. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia harus merendahkan diri. Saudara, kalau kita lihat ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak merendahkan diri, tidak mengosongkan dirinya, Dia tetap mempertahankan dirinya sebagai Allah. Kita harus tahu, kita manusia tidak bisa menghampiri Allah karena kita berdosa. Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang begitu mulia. Dan Allah dari dulu menyatakan dirinya kepada manusia, selalu menggunakan hal-hal personifikasi. Seperti kepada Musa, Dia menampakkan diri seperti api di semak belukar. Kepada Abraham, Dia menampakkan diri seperti 3 orang malaikat. Karena apa? Firman Tuhan berkata, tidak ada satupun orang yang bisa melihat Allah. Nanti, kalau kita sudah sempurna, nanti di surga dikatakan baru kita bisa melihat muka dengan muka. Itu sebab karena kasih Allah, Dia mengetahui kita manusia tidak bisa menghampiri Dia. Kita perlu seorang perantara. Harus ada seorang perantara antara Allah dan manusia. Karena apa? Kalau kita katakan Allah itu Maha Kasih, itu benar. Dia Maha Kasih. Sehingga sebesar apapun dosa kita, Dia akan ampuni. Tapi kita harus tahu Allah itu Maha Suci atau Maha Kudus. Coba saudara bayangkan, misalnya saya bergaul dengan orang yang dilumuri kotoran manusia seluruh badannya. Lalu kita mau makan bersama dengan dia bagaimana? Kita mau tidur bersama dengan dia bagaimana? Kita mau berjabat tangan dengan dia bagaimana? Tidak akan mungkin. Karena dosa itu begitu menjijikkan.
Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus memikul dosa seluruh dunia, Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Allah Bapa tidak bisa melihat dosa. Dia begitu jijik melihat dosa. Dia harus pergi. Dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Saudara, karena manusia yang berdosa inilah harus ada perantara, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, dia harus datang ke dunia, tidak mempertahankan kealahannya, turun derajatnya dari Allah menjadi manusia. Dan dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi hamba, bukan menjadi Tuhan. Dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Kalau Yesus, dia tidak mengambil rupa seorang hamba, dia tidak akan taat sampai mati di kayu salib. Hukuman mati di kayu salib itu adalah hukuman mati untuk para penjahat kelas berat dan juga untuk para budak pada waktu itu. Kalau penjahat tidak kelas berat, paling dia dihukum penjara, ditahan, bukan hukuman mati. Tapi Yesus disamakan dengan penjahat kelas berat, disamakan dengan para budak. Saudara, dia mengosongkan diri. Ini semua Yesus lakukan karena kasih-Nya bagi kita. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya, dengan kekayaan atau amalnya, dengan kehebatannya. Tidak ada. Karena apa? Semua manusia sudah berdosa. Dan dikatakan upah dosa adalah maut. Semua kita berada di bawah penghukuman. Bukan hanya nanti kita dihukum setelah kita mati akan masuk neraka, tetapi di dunia ini pun kita tidak akan mengalami janji Tuhan, di mana Yesus pada waktu disalib dikatakan, dia berkata salah satu ucapannya itu sudah selesai. Di mana pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, dia menebus dosa kita, tapi dia juga menanggung segala kutuk penderitaan kita. Dia menanggung segala penyakit kita di kayu salib. Kita tinggal menerimanya, saudara. Kita tinggal menerima karya Yesus di kayu salib dengan apa? Dengan iman. Iman Tuhan jelas berkata, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi, kalau kita lihat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dia tidak gengsi untuk turun derajatnya menjadi manusia dan menjadi hamba. Yang kedua, sebagai hamba dikatakan Yesus taat atau tunduk. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 kembali, Filipi pasal 2 ayat 8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang kedua, dia taat tunduk sampai mati di kayu salib. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus itu sampai mati di kayu salib karena dia taat kepada kehendak Bapa di surga. Di mana Allah Bapa menghendaki supaya orang bisa selamat, supaya orang bisa mengalami janji Allah. Dan untuk orang bisa mengalami itu harus ada perantara yang taat, yaitu Yesus Kristus. Kalau dikatakan oleh Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus, orang yang sudah berdosa, mereka bisa selamat karena Yesus. Saudara, corona ini kadang kita anggap ini membuat kita harus meneladani Tuhan Yesus, yaitu taat kepada himbauan pemerintah, pada himbauan pimpinan gereja. Walaupun kadang hal itu mengakibatkan ada perdebatan, beda prinsip, beda pendapat, tapi kita harus belajar dengan Yesus, yaitu kita taat, saudara. Kita taat, di mana ketaatan Tuhan Yesus itu digambarkan dia seperti domba yang geluh, yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak melawan. Kalau kita lihat Tuhan Yesus sejak dia ditangkap di Taman Getsemani pada waktu malam, ada muridnya yang mau membela dia, yaitu Petrus mengambil pedang, lalu dia memotong telinga seorang hamba daripada imam besar. Tuhan Yesus katakan, sarungkan pedangmu. Tidakkah aku sanggup memanggil 12 pasukan malaikat untuk membela aku? Kenapa? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa melawan, saudara, untuk dia tidak disalib. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus langsung disidang. Banyak tuduhan-tuduhan kepada dia. Tuhan Yesus hanya berdiam, kecuali pertanyaan tentang kealahannya, baru dia menjawab. Kalau tuduhan fitnah-fitnah yang lain, Yesus hanya berdiam, saudara. Dan Pilatus yang mengadili dia, cuci tangan, menyatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dia tidak mendapati kesalahan apapun kepada Tuhan Yesus. Tetapi Pilatus pun tidak berdaya. Tuhan Yesus yang tidak ada salahnya, tetapi dia harus disalib. Dia harus sebelum disalib diolok-olokkan, dihina. Tetapi dia tetap berdiam. Dia tidak melawan. Sebenarnya dia bisa melawan. Inilah dia mengosongkan dirinya. Dia mau taat kepada kehendak Bapa di surga. Sering kita mempertahankan hak kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang tidak mempertahankan nyawanya akan memperolehnya. Ini berbicara, sering kita mempertahankan harga diri kita, ego kita. Sudah. Kita harus sadari bahwa kita ini semua karena anugerah Tuhan kita ada. Paulus berkata, kalau aku ada pada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup, bekerja, makan, minum, itu semua karena anugerah Tuhan.
Kita harus sadari bahwa diri kita ini nol, tidak ada apa-apanya. Ayub pernah berkata, aku telanjang, aku tidak ada apa-apanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Ayub katakan. Karena apa? Dia sadari semua kekayaannya itu adalah pemberian Tuhan. Anak-anaknya adalah pemberian Tuhan. Dia tidak ada apa-apanya. Sering kita ini menganggap diri kita ini ada apa-apanya. Karena kita merasa kita orang banyak uang. Kita merasa kita orang terkenal. Kita merasa kita orang hebat, orang pintar. Tapi kalau kita sadari, kita tidak ada apa-apanya. Semua karena anugerah Tuhan. Sudah. Tapi sering kita mempertahankan itu, sehingga kita menganggap kita lebih daripada orang lain. Yang bahaya kalau kita sombong. Kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Di saat corona ini menyadarkan kami bahwa kami perlu Tuhan, kami tak ada apa-apanya. Sampai banyak renungan-renungan ditulis. Kalau dipikir, dibilang untuk jadi bahan pemikiran. Kenapa orang terkenal seperti Pangeran Charles bisa kena corona? Kalau dipikir dia bisa menjaga diri. Kebersihannya pasti terjamin, tidak diragukan lagi. Kenapa? Tapi kadang ada orang yang sembarangan hidupnya, orang sederhana yang bergaul sana sini. Kok nggak kena-kena? Kenapa? Kadang itulah yang tidak bisa dipikirkan oleh para ilmuwan. Menurut pemikiran mereka tidak akan mungkin. Sudah. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang di bumi ini yang tidak bisa digoncangkan. Hanya satu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus dekat dengan Tuhan senantiasa. Kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah. Kita gak bisa mempertahankan hidup kita tetap sehat, hidup kita tetap baik karena kekayaan kita, karena pengawal kita, karena segala-galanya ada. Firman Tuhan berkata orang kaya kadang menganggap kekayaannya itu adalah benteng hidupnya. Tetapi kita ketahui seorang raja Salomo, dia menulis Mazmur 127. Dia berbicara tentang sia-sia. Sia-sia orang membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia orang mengawal kota penjaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Kita tahu Salomo adalah raja yang luar biasa. Di zaman Raja Salomo terjadi kedamaian, tidak ada perang. Raja Salomo terkenal raja yang berhasil dalam membangun bait Allah, membangun istana. Tapi Salomo waktu itu dia mengakui bahwa keberhasilan itu semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kerajaannya bisa damai, dia mengakui bukan karena banyak pengawalnya, tetapi karena Tuhan. Daud berkata di Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Saudara, Daud tidak mengakui karena banyaknya pengawalnya, karena pengalaman yang luar biasa menjaga diri. Dia tidak mengakui karena itu, tetapi dia semua mengakui semua karena anugerah Tuhan. Kita harus mengakui semua karena anugerah Tuhan. Dan kita harus belajar taat, saudara. Daud, dia seorang yang sudah belajar taat, termasuk taat kepada pimpinannya yaitu Raja Saul. Sering Daud dalam hidupnya dijebak, walaupun Daud tahu itu dijebak, bahwa Saul menyuruh dia berperang supaya dia mati di medan perang.
Daud itu. Tapi Daud dia tetap hormat kepada Saul. Dia tetap melakukan itu. Dan karena ketaatan Daud membuat Daud selalu berhasil, selalu mengalami kebaikan Tuhan, mengalami janji Tuhan. Yesus dia taat, walaupun sebenarnya dia tidak layak mati di kayu salib. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Karena dia tidak bersalah. Seharusnya kematian daripada Tuhan Yesus itu kematian yang harus dihormati. Kita tahu kalau pejabat meninggal, kalau orang terkenal, orang kaya meninggal, pasti banyak rakyatnya, pasti banyak karangan bunganya, pasti petinya begitu mewah. Kuburannya pun di kuburan terkenal. Di Indonesia ada kuburan yang mahal, yaitu di San Diego Hill. Tetapi sekarang saudara, orang yang mati karena corona, walaupun dia banyak uangnya, sudah 4 jam mayatnya harus segera dikubur. Walaupun keluarganya tidak ada yang datang, mayatnya harus segera dikubur. Upacaranya pun gak begitu ada. Walaupun dia mau di pemakaman mewah, seperti salah satu, ada yang mau dia dimakamkan di San Diego Hill, tetapi ditolak oleh pengurus pemakaman San Diego Hill. Akhirnya dia dimakamkan di pemakaman biasa. Kita lihat saat corona ini, uang tidak berarti apa-apa, kepintaran tidak berarti apa-apa. Saudara, sekarang kita, kalau saudara lihat di YouTube, banyak video-video di mana negara-negara yang mengalami corona, tadinya mereka gak begitu menghiraukan Tuhan, gak begitu tahu ibadah. Sekarang mereka mulai bertobat, mencari Tuhan. Bahkan di jalan-jalan mereka mulai berdoa, mereka mulai memuji Tuhan. Karena apa? Mereka menyadari, saudara, kalau mengetahui di negara barat, gereja banyak kosong. Bahkan ada gereja yang dijual. Begitu menyedihkan. Karena apa? Banyak mereka yang menjadi ateis, yaitu tidak ada agama, yang tidak percaya Tuhan. Mereka hanya bertuhankan kepada kepintaran mereka. Mereka menganggap kalau mereka bisa berhasil itu karena kepintaran mereka. Mereka bisa senang karena uang mereka. Mereka bertuhankan otaknya. Mereka bertuhankan uangnya. Itu mereka jadikan berhala. Itu berhala modern, saudara. Tetapi dengan corona ini menyadarkan banyak orang bahwa uang itu tidak berarti apa-apa. Ketenaran itu tidak berarti apa-apa. Hanya Yesus yang berarti, saudara. Dan Yesus mau supaya kita menganggap Dia saja yang berarti pada saat ini. Hanya Yesus yang berarti dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa mempertahankan hak kita. Segala sesuatu tidak ada yang bisa kita pertahankan. Tetapi jaminannya kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada Yesus. Banyak orang berkata segala sesuatu bisa hilang dalam hidup ini. Tapi jangan sampai Yesus hilang dalam hidup ini. Hilang harta bisa dicari, tapi hilang Yesus itu rusak sama sekali. Biarlah Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Ayub, dia tetap mempertahankan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun hartanya tidak bisa dipertahankannya, tapi dia tidak mau kehilangan Tuhan. Saudara, walaupun dia harus kehilangan segalanya, tubuhnya kena sakit, tapi Yesus tetap, saudara, dia tetap taat kepada Tuhan Yesus. Istrinya yang selama ini menopang dia, ternyata istrinya menjadi lemah.
menyuruh Ayub supaya berhenti taat kepada Tuhan, supaya menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan, lalu mati. Tetapi Ayub, dia tetap taat kepada Tuhan, walaupun dirinya sudah nol, tidak ada apa-apanya lagi. Sudah. Ayub seperti orang yang kena corona. Karena apa? Tubuhnya menjijikkan. Sahabat-sahabat yang datang kepada Ayub harus berdiri jauh-jauh. Karena apa? Jijik mereka mendekati Ayub. Sudah. Ayub seperti terisolasi. Tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Sudah. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ini yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Kemuliaannya dia tinggalkan. Mahkotanya yang mulia dia tinggalkan. Tetapi mahkota duri dipakai kepadanya. Untuk apa? Untuk supaya kita menerima mahkota yang sesungguhnya. Baik nanti maupun di dunia ini kita mengalami janji Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan memahkotai hidup kita dengan kebaikan walaupun dunia ini berubah. Tuhan akan membedakan kita seperti Elia. Lalu yang Yesus kasih teladan, yaitu tentang ketaatan, ketundukan. Kita tidak bisa mempertahankan hak kita, prinsip kita. Tapi kita harus taat tunduk. Dengan hal demikian kita lihat apa yang Yesus alami. Kalau kita lihat hasilnya, karena dia merendahkan diri dan taat. Hasil dari meneladani Tuhan Yesus, merendahkan diri, mengosongkan diri dan taat atau tunduk, yaitu Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11 saya bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Darah Tuhan mau kita merendahkan diri, kita taat, supaya kita mengalami seperti yang Yesus alami, di mana Yesus mengalami peninggian dari Allah Bapa. Firman Tuhan dalam suratan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Tetapi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. Saudara, dikatakan rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bukan langsung kepada Tuhan kita merendahkan diri, taat, tunduk, tetapi kepada tangannya, yaitu yang Tuhan kasih otoritas di dunia ini. Baik pemerintah kita, pimpinan-pimpinan gereja kita. Kadang mungkin kita gengsi, mungkin pimpinan yang Tuhan percayakan memimpin kita, mungkin pendidikannya tidak setinggi kita, mungkin kekayaannya tidak sekaya kita, tapi kita harus taat. Daud, walaupun dia ada kesempatan untuk membunuh Saul karena Saul jahat dengan dia, tetapi dia tidak mau lakukan itu. Dia tetap hormat kepada Saul. Dia segan menjamah Saul, hingga jubahnya saja yang dipotongnya, bawah jubah Saul. Karena apa? Dia begitu hormat, segan kepada pemimpinnya. Sehingga apa? Daud Tuhan angkat pada waktunya. Janji Tuhan berlaku kepada Daud. Kalau saudara mau janji Tuhan berlaku dalam hidup saudara, saudara harus belajar taat kepada otoritas yang ada, kepada peraturan-peraturan. Saudara, mungkin saudara digembalakan oleh seorang gembala, saudara harus taat peraturan di dalam apa yang diatur oleh seorang gembala itu.
Mungkin seorang gembala itu pendidikannya tidak tinggi. Tapi itulah kepercayaan Tuhan terhadap saudara. Yang saudara harus ikuti. Termasuk dalam ibadah online pada saat ini. Saudara harus taat dalam beribadah dengan hormat, mengikuti mulai dari doa pembukaan, puji-pujian, pembacaan Alkitab, doa firman Tuhan, sampai penutup. Supaya apa? Janji Tuhan saudara alami. Ibadah itu ada kuasanya. Nah, dan bukan hanya Yesus ditinggikan oleh Allah Bapa, dia kembali kepada kemuliaannya, yaitu sebagai Raja di atas segala raja. Tetapi ada jiwa-jiwa, ada tuaian jiwa-jiwa yang mengaku dia adalah Tuhan. Yesus disalib. Karya Yesus disalib itu membuat jiwa-jiwa bertobat. Kalau anak manusia ditinggikan, dikatakan, maka akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Kita yakin, walaupun ada corona, tapi kita yakin setelah ini ada penuaian jiwa-jiwa. Seorang hamba Tuhan di Amerika, kira-kira sebulan lalu, dia melihat pada waktu mereka beribadah, Tuhan katakan Jakarta kepada dia. Dia bertanya dengan jemaatnya, di mana Jakarta itu, karena dia tidak tahu. Dan jemaatnya berkata, di Indonesia, Jakarta. Lalu dia mengajak seluruh jemaatnya berdoa buat Jakarta dan Indonesia. Karena dia melihat ada suatu angin yang kencang. Dan ini juga berbicara tentang angin. Bagaimana lawatan Tuhan yang besar akan terjadi di negara kita. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, salah satu tanda terakhir, yaitu Injil diberitakan ke seluruh muka bumi. Dan akan banyak orang yang datang kepada Yesus, termasuk kaum domba Kedar, kaum Nebayot akan datang kepada Yesus. Saudara, mari siapkan diri kita untuk penuaian. Walaupun dunia ini banyak masalah, tetapi kita lihat pada kita orang percaya ada janji Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang berlaku. Tuhan akan membedakan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Dan baik, firman Tuhan kami tidak panjang lebarkan. Mari kita bangkit berdiri bersama.